Yang pertama perkuliahan, kalau perkuliahannya itu sinkronus seperti ini, itu hari Jumat pukul 14.55 sampai 16.20 ya, maksimalnya itu. Jadi nanti kalau kita akan ketemu secara sinkronus, nanti kan kita ubah menjadi Zoom ya, karena tadi teman-teman berpendapat lebih enak pakai Zoom, pasti akan ada pengumuman di Spada. Jadi cek di Spada apakah hari itu, sesi itu akan ada pertemuan sinkronus apa tidak lewat Zoom. Kalau tidak, berarti pasti di sana ada materi, ada tugas, kemudian ada video pembelajaran yang bisa Anda saksikan, bisa Anda tonton di dalam sela waktu Anda. Ya, teman-teman, untuk video pembelajaran itu, pastikan teman-teman melihat pada minggu itu ya, karena di Sepada itu, mungkin teman-teman belum tahu ya, itu karena itu fasilitas untuk dosen ya, di Sepada itu akan bisa terlihat mahasiswa mana yang minggu itu sudah mengerjakan membaca bahan ajar, kemudian menonton video, membuka link, mengerjakan tugas, itu akan kelihatan semua. Ya, kelihatan semua. Sekalipun saya tidak ketemu dengan Anda, tetapi akan kelihatan aktivitas Anda. Setiap minggu akan dicatat. Jadi kalau misalnya minggu ini lewat, Anda tidak akses Spada, di sana akan kelihatan. Ya. Dan kemudian di Spada itu ada beberapa penugasan yang akan ada batas waktunya. Dan begitu batas waktu itu terlewati, Anda belum submit, Anda belum melakukan, maka Anda sudah tidak bisa melihat itu di laman Spada Anda, sehingga Anda tidak bisa melakukan submit tugas atau submit materi yang lainnya. Jadi pastikan tiap minggu Anda melakukannya ya, Anda melihat ke Spada, kemudian cek. Baik, kemudian yang ketiga tentang presensi dilakukan OCW, saya melihat ini tidak ada kesulitan, semua teman sudah bisa melakukannya. Kemudian tadi yang sudah saya jelaskan, apabila presensinya kurang dari 75%, maka nilai UTS dan UAS tidak akan keluar. Bukan berarti dosen tidak memberi nilai. Dosen pasti memberi nilai. Persoalannya adalah ketika di-input, nilai itu tidak akan ditampilkan oleh sistem. Kalau sistem menghitung bahwa presensi Anda kurang. Kemudian saya ulangi lagi, penghitungan 75% itu by term. Ya. Sebelum UTS itu dihitung apakah kurang dari 75%, kemudian setelah UTS sampai UAS juga akan dihitung. Jadi kalau totalnya 16 kali pertemuan, kan sebenarnya kan 4 kali ya, maksimal 4 kali tidak presensi. Tapi nggak bisa 4 kali berturut-turut itu. Ya. Karena begitu Anda di awal, pertemuan 1 sampai 8 itu sudah lebih dari 2 kali Anda tidak ngisi presensi OCW, otomatis OTS-nya nggak keluar. Kalau nilai OTS-nya tidak keluar, nilai UAS-nya walaupun mendapatkan 1000 nilainya, itu juga tidak akan lulus. Karena itu nanti akan dibagi 2 antara UTS dengan UAS menjadikan nilai akhir Anda untuk mata kuliah ini. Kemudian yang keempat, mahasiswa wajib mengerjakan semua tugas perkuliahan, ya, semua ujian dan sebagainya. Ya. Sekali lagi, nilai UTS hanya bisa diinput kalau presensinya minimal 75%. Kemudian ini ada insiden ya, sekian tahun saya mengajar dan kemudian sudah sejak tahun 2020 ya, itu online dan sebagainya, pasti ada saja mahasiswa itu yang terlambat. Ada saja mahasiswa yang memiliki masalah sehingga tidak bisa menyusun atau mengumpulkan tugas UTS atau ujian UAS itu tepat pada waktunya. Biasanya seperti itu, ya, pasti ada saja. Kalau sampai itu terjadi, Anda harus segera menghubungi. Kalau tidak, itu nanti dianggap nggak akan mengumpulkan itu. Ya. Itu alasannya bisa macam-macam ya. Alasan yang paling klasik itu adalah salah alamat email ketika ngisinya, kuota internet bermasalah, bla 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 bla. Apapun alasannya. Tapi biasanya itu akan ada. Dari 51 orang itu akan ada 1 atau 2 yang pasti begitu. Ya, setiap angkatan selalu saja ada. Jarang sekali saya ketemu itu mulus 51 orang itu beres semua. Ya, pasti ada. Alasannya bisa macam-macam, bisa karena sakit, ya, bisa macam-macam kan, tidak selalu masalah teknis. Tetapi kalau sampai itu terjadi, Anda harus menghubungi saya paling lambat 2 kali 24 jam sejak jadwal itu. Ada masalah apa, buktinya apa, kenapa Anda tidak bisa ikut. Ya. Jadi supaya saya tetap bisa menerima submit Anda yang terlambat itu. Kalau alasannya nggak masuk akal, ya tetap ditolak lah. Ya, alasannya harus masuk akal, bisa dipertanggungjawabkan. Tidak boleh alasan lupa. Ya, ada mahasiswa yang alasannya lupa, mau tugas kok lupa. Ya. Kemudian yang ke-6, dilarang melakukan plagiarisme, jelas ya. Mahasiswa yang terbukti melakukan praktek plagiarisme akan mendapatkan sanksi berupa nilai 0 dan tidak lulus. Saya kalau bagian ini saya dan beberapa dosen itu sangat-sangat ketat, sangat-sangat ketat. Teman-teman, kami di kampus disediakan namanya software yang namanya Turnitin, teman-teman. Turnitin itu adalah software yang dipakai untuk membandingkan satu tulisan dengan tulisan yang lain, seberapa tinggi kemiripannya.
Ketika ternyata itu banyak sekali yang mirip persis sama, udah, ini pasti nggak tahu siapa yang menjiplak siapa. Jadi biasanya yang saya lakukan ya, saya punya 2 program. Satunya Turnitin, satunya Plagiarism Checker. Ya, kalau Plagiarism Checker itu biasanya, oke, saya membuat tugas berupa pembuatan paper atau makalah untuk 51 mahasiswa. Semua filenya akan saya masukkan sistem itu, kemudian sistem itu akan mengecek ya, seberapa mirip antar satu tulisan dengan tulisan yang lain, kemudian akan keluar tabel ya, tulisan ini dengan tulisan ini berapa persen dan sebagainya. Itu nanti akan langsung ketahuan siapa yang persis sama dan sebagainya. Ya, jadi pastikan Anda mengerjakan dengan jujur, dengan usaha Anda sendiri ya, karena tetap akan ada cara untuk bisa mengecek apakah ini karya Anda sendiri atau bukan menggunakan software itu. Sistem penilaiannya menurut peraturan rektor UNS ya, jadi di UNS ini nilainya berjenjang mulai dari E sampai A penuh ya. Di sana ada A-, B+, dan sebagainya dan sebagainya. Tetapi nanti yang keluar di KHS yang namanya kartu hasil studi Anda itu adalah nilai angkanya yang skala 4 dari 0 sampai 4. Jadi kan teman-teman Anda dianggap lulus sebuah mata kuliah itu kalau skornya 60 sampai 64 C. Kalau kurang dari itu berarti tidak lulus. Ya, berarti tidak lulus. Anda harus mengulang. Ya. Anda harus mengulang kalau sampai tidak lulus pada mata kuliah tersebut. Anda lihat itu, perhatikan bahwa untuk mendapatkan nilai A, itu skor Anda untuk setiap tugas Anda minimal 85. Ya, 85 ke atas itu baru A, 80 sampai 84 itu A-, amin ya 3,7, ya 75 sampai 9 ya. Waktu saya membaca ini saya juga bingung sendiri. Ini kok nggak ada nilai 3,5 ya? Artinya dari 3, 33, 37, 4 gitu ya. Jadi nilai 3,5 kok nggak ada ya. Padahal kan IP-nya itu hitungannya 3,5. Ya, tapi itulah kebijakan kampus. Jadi pastikan Anda melakukan yang terbaik untuk bisa mendapatkan nilai yang tinggi ya. Baik, nah kemudian ini tadi kan mahasiswa lulus kalau skornya 60 sampai 64 ya. Kalau sampai mahasiswa belum mencapai nilai lulus, dia boleh melakukan 1 kali ujian remedial atau perbaikan. Ya. Dapat D misalnya, atau dapat E atau apa itu ya. Sehingga kemudian dia harus. Tetapi teman-teman, kalau Anda sudah lulus, Anda sudah diluluskan oleh dosen C, Anda nggak boleh perbaikan nilai. Perbaikan nilai atau remedi itu hanya kepada mahasiswa yang belum mencapai C. 1 kali. Apabila dia, dan syaratnya adalah dia mendapatkan nilai kurang dari C itu bukan karena dia nggak pernah masuk, nggak pernah ikut kuliah, tetapi dia sudah mengikuti semua proses perkuliahan, 75% hadir, dia sudah melakukan semua ujian, tapi nilainya masih jelek. Ya, tapi kalau misalnya Anda ternyata tidak ngumpulin tugas atau tidak mengikuti ujian, itu bukan tidak berhak untuk mengikuti remediasi. Ya, remediasi itu bagi mahasiswa yang sudah melakukan semua proses perkuliahan, mengumpulkan semua tugas, mengikuti semua ujian, tetapi nilainya belum mencapai ambang batas nilai lulus. Maka dia boleh melakukan ujian remedial 1 kali. Dan untuk ujian remedial itu, nilai maksimum yang boleh diberikan dosen adalah C. Ya. Tidak boleh ngasih remedi kemudian jadi A, itu nggak boleh. Ya. Tapi hanya C saja. Kemudian catatan yang kedua, mahasiswa yang melakukan remedi atau perbaikan ujian ulang itu ya, ujian ulang itu tidak otomatis lulus. Apabila ketika dia ujian ulang, dia diminta untuk ujian lagi, tetap di bawah batas kelulusan di bawah C, maka Anda tidak lulus dan Anda harus mengambil mata kuliah tersebut tahun depan. Ya, tahun depan. Jadi pastikan Anda melakukannya. Ya. Pastikan Anda mendapatkan nilai B ke atas ketika mengerjakan itu. Ya. Kenapa? Kalau Anda dapat C, atau C plus itu ya 2,7 itu Anda nggak boleh perbaikan nilai loh, tidak boleh melakukan remedi loh. Anda boleh, wah kalau saya pengen perbaiki, oh boleh ikut lagi kuliah tahun depan, tapi tidak ada remediasi untuk mereka yang sudah lulus karena dianggap lulus. Dan ini saya beritahu rahasianya ya teman-teman ya, untuk mata kuliah saya, kalau mahasiswa mengikuti semua proses dan mengerjakan semua tugas itu, ya, pasti saya luluskan. Minimal C. Ya. Kecuali kalau ternyata dia tidak ngumpulin tugas dan sebagainya, dia harus ngulang tahun depan. Ya. Kenapa? Karena saya malas melakukan remediasi terus terang itu ya. Ya. Karena saya ingin mendorong teman-teman silahkan kerjakan yang terbaik. Lakukan yang terbaik sejak pertama kali mengerjakan tugas itu, supaya nilainya B ke atas. Ya. Jadi kalau misalnya nanti Anda di mata kuliah ini,
kemudian nilai Anda UTS atau UAS itu mendapatkan C dari saya, sebenarnya kemungkinan sebenarnya Anda itu nggak lulus. Tapi karena saya males ya, saya tidak punya cukup waktu untuk melakukan remediasi kepada Anda, saya luluskan aja. Kalau sudah C kan nggak boleh ikut remediasi. Ya, jadi pastikan Anda mengerjakan, mengusahakan yang terbaik untuk setiap tugas, tidak hanya mata kuliah ini ya, tetapi juga mata kuliah yang lainnya. Baik, ini adalah rencana perkuliahan tahun 2021. Nanti ada 16 kali pertemuan, 16 kali sesi, teman-teman ya. Jadi ini sesi pertama, kita belajar tentang kontrak belajar, kemudian tadi silabus, ini ya, rencana mata kuliah, pengantar mata kuliah, kemudian nanti materi kedua dan ketiga. Pada pertemuan ke-8 ya, sesi ke-8 itu berarti sekitar, sebentar saya lihat kalender saya. 1, 2, September, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Oktober. Ya. Pada tanggal 8 Oktober, itu hari Jumat ya, itu adalah jadwalnya ujian tengah semester. Jadi pastikan teman-teman memperhatikan tanggal itu, jangan sampai kelewatan ya, jangan sampai kelewatan dan tidak mengikuti ujian di sana. Nanti kemudian akhirnya Januari kayaknya, kalau nggak salah untuk ujian akhir semester. Ya. Nah, teman-teman, kalau teman-teman lihat nanti ujian akhir semesternya itu berupa penugasan ya, pasti penugasan. Karena sekali lagi tadi tujuan mata kuliah ini adalah melengkapi Anda dengan kemampuan untuk menyajikan pemikiran Anda melalui karya tulis ilmiah dengan ragam bahasa ilmiah, maka penugasan akhirnya pasti adalah membuat makalah. Ya. Membuat makalah, nanti akan ada topik yang harus Anda tulis, di sana ada persyaratan-persyaratan, misalnya harus sekian kata panjangnya, referensinya harus sekian banyak, dan seterusnya, dan seterusnya. Ya. Tetapi itu menjadi target perkuliahan kita, target kompetensi yang diinginkan untuk Anda capai. Baik, saya berhenti sharing. Kemudian saya akan menyediakan waktu teman-teman kalau ingin melakukan ada pertanyaan atau ada komentar ya, ada komentar. Silakan.